Seluruh stadion terdiam dan semua orang menatap Bai Cheng, yang menabrak dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Terlepas dari kenyataan bahwa pukulan Xiao Yan berasal dari jarak yang cukup jauh, namun beberapa orang masih bisa merasakan kekuatan pukulannya. Jika pukulan itu benar-benar mengenai tubuh mereka, mereka tidak akan berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan hidup mereka yang kecil. Xiao Yan perlahan-lahan menegakkan tubuhnya di arena. Kepalan tangannya yang terkepal sedikit bergetar dan tetesan darah menetes dari ujung-ujung jarinya. Serangan sebelumnya memang ganas, tetapi tinjunya bergetar sebagai reaksinya. Namun demikian, dibandingkan dengan kekuatan 90% yang dimiliki Bai Cheng, tentu saja jauh lebih baik. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya menatap berbagai ekspresi semua orang di atas podium. Setelah batu kecil, dia mengalihkan pandangannya ke Suqian di meja juri. Suqian merasakan tatapan Xiao Yan yang melayang-layang dan melirik ke arah Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Setelah pukulan yang begitu berat, Bai Cheng kemungkinan besar akan menderita luka yang akan sulit untuk disembuhkan sepenuhnya, bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Suqian tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Bagaimanapun juga, serangan yang digunakan Bai Cheng pada Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya adalah teknik yang fatal. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas akhir yang seperti itu. Suqian bertukar pandang dengan beberapa panatua di sisinya dan melambaikan tangan kepada beberapa instruktur yang menjaga stadion. Tak lama kemudian, dua sosok melesat ke depan. Mereka mengangkat Bai Cheng, yang telah jatuh ke tanah dan tidak bergerak, dan membawanya keluar. Batuk Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Suqian menatap Xiao Yan di dalam arena. Suaranya langsung menjadi lebih dalam saat ia berkata, namun, di pertandingan berikutnya, semuanya, tolong jangan menyerang dengan keras. Mereka yang melakukan taktik berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk mengikuti turnamen. Kata-kata Suqian jelas mengandung peringatan. Bagaimanapun juga, murid-murid yang dapat dimasukkan ke dalam peringkat kuat, pada dasarnya adalah murid-murid terbaik di Akademi Dalam. Jika sesuatu terjadi pada siswa dengan bakat seperti itu akan menjadi kerugian besar. Beberapa siswa juga memiliki latar belakang yang cukup kuat. Latar belakang ini tidak terlalu menjadi penghalang di dalam akademi, tetapi jika sesuatu terjadi pada siswa-siswa ini di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti tidak akan senang. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka berlari ke akademi dalam sambil menangis dan menjerit. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Tubuhnya bergegas naik ke atas platform yang tinggi sambil sedikit menekan tanah dengan jari-jari kakinya. Setelah itu, ia mengabaikan banyak tatapan dari sekelilingnya dan duduk di kursinya. Sungguh tidak berguna. Jika saya terus seperti ini, saya tidak akan bisa mengalahkan Xiao Yan. Liu Fei mendengus dingin, melihat Bai Cheng kembali ke tempat duduknya tanpa tanda-tanda cedera serius, dan dengan lembut mengutuk dirinya sendiri karena tidak bisa mengalahkan Xiao Yan. Teknik Xuan Dou Tengah. Itu benar. Terlebih lagi, teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya bukanlah teknik biasa. Sama sekali tidak terduga baginya untuk memiliki hal seperti itu. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya dan berkata, Bai Cheng dan Bai Shan memiliki latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terkenal di seluruh benua Douqi, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi kelas 2. Jika hanya kekuatan yang dibahas, mereka hanya sedikit lebih rendah daripada tim utama Kekaisaran Jiama. Saya percaya bahwa seni rahasia ini telah diturunkan secara diam-diam di dalam klan mereka. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk sedikit. Karena aturan khusus, tidak peduli apapun latar belakangnya, dia tidak akan bisa mendapatkan keunggulan di Akademi Dalam. Oleh karena itu, faksi di belakang orang yang terpilih bisa sangat besar. Dari penampilannya, saya sendiri mungkin termasuk orang yang dianggap paling lemah karena saya sendirian. Xiao Yan tiba-tiba tertawa kecil dalam hati. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Klan Xiao tidak hanya tidak memiliki banyak kekuatan di Kekaisaran Jiama, mereka juga diburu dan dibunuh hingga hanya tersisa beberapa orang saja karena telah membuat marah sekte Mystic Cloud. Satu-satunya dukungannya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan Gege sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya, seorang alkemis kelas 5 akan menyambut Anda dengan senyuman, meskipun mereka adalah elit Dou Huang.
Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka lemah karena mereka sendirian? Tangan Sun Er yang cantik dan halus dan lembut menggenggam telapak tangan Xiao Yan dan membalas dengan senyuman lembut. Xiao Yan terkejut mendengarnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia telah benar-benar melupakan identitasnya yang paling penting. Dia mengusap kepala Sun Er dengan telapak tangannya dan dengan bercanda berkata, bagaimanapun, aku adalah alkemis kelas 5, tapi di mata faksi di belakang Sun Er, aku sepertinya bukan siapa-siapa. Namun, Xiao Yan Gege masih muda. Tidak banyak alkemis kelas 5 di usia seperti itu di benua ini. Sun Er menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk sedikit. Karena aturan khusus, tidak peduli apapun latar belakangnya, dia tidak akan bisa mendapatkan keunggulan di Akademi Dalam. Oleh karena itu, faksi di belakang orang yang terpilih bisa sangat besar. Dari penampilannya, saya sendiri mungkin termasuk orang yang dianggap paling lemah karena saya sendirian. Xiao Yan tiba-tiba tertawa kecil dalam hati. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Klan Xiao tidak hanya tidak memiliki banyak kekuatan di Kekaisaran Jiama, mereka juga diburu dan dibunuh hingga hanya tersisa beberapa orang saja karena telah membuat marah sekte mistik laut. Satu-satunya dukungannya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan Gege sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya, seorang alkemis kelas 5 akan menyambut Anda dengan senyuman, meskipun mereka adalah elit Dou Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka lemah karena mereka sendirian? Tangan Sun Er yang cantik dan halus dengan lembut menggenggam telapak tangan Xiao Yan dan membalas dengan senyuman lembut. Xiao Yan terkejut mendengarnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia telah benar-benar melupakan identitasnya yang paling penting. Dia mengusap kepala Sun Er dengan telapak tangannya dan dengan bercanda berkata, bagaimanapun, aku adalah alkemis kelas 5, tapi di mata faksi di belakang Sun Er, aku sepertinya bukan siapa-siapa. Namun, Xiao Yan Gege masih muda. Tidak banyak alkemis kelas 5 di usia seperti itu di benua ini. Sun Er menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kakinya di kursi yang luas dan perlahan-lahan memejamkan matanya. Pikirannya tenggelam dan meresap ke dalam tubuhnya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang agak lelah akibat kelelahan yang berlebihan. Sun Er diam-diam memandangi wajah tenang Xiao Yan. Ia bergumam dalam hatinya, Xiao Yan Gege, saya yakin ketika kita bertemu lagi, kamu akan menjadi orang yang sangat kuat. Setelah Xiao Yan, pertarungan masih belum berakhir. Selain itu, intensitas pertempuran melampaui pertempuran Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama periode ini, 10 besar, peringkat kuat, menunjukkan jumlah orang yang signifikan. Stadion ini berulang kali dibuat terkagum-kagum dengan kekuatan mereka. Kekhawatiran. Tentu saja, Xian secara otomatis dikecualikan dalam hal ini. Itu karena gadis ini tidak dapat digambarkan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan dari jarak dekat sambil memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat dengan sinis. Tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, di mata sepupu saya, kau hanya terlihat seperti badut yang sedang melompat-lompat. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, kemungkinan besar dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkannya adalah penjelasan yang jelas. Hanya dengan benar-benar berhemat, seseorang dapat mencapai hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing, yang perlahan-lahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak mengatakan apa-apa, Xiao Yan akan memandang pria ini dengan sangat serius. Seorang tiran yang tak tertandingi. Ini adalah cara terbaik untuk menggambarkannya. Di dalam hatinya, Xiao Yan tahu bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh dewasa, tidak ada yang akan mengenali kualifikasi dan bakatnya untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Douqi di masa depan. Bang! Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas dan kemudian menginjakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya seperti menara logam yang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Pengaruhnya terlihat oleh semua orang. Tanah yang keras tempat ia mendarat hancur berkeping-keping. Garis-garis retak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dalam sekejap mata. Liu Qing berdiri tegak dan memegang dadanya dengan kedua tangan. Di bawah sinar matahari, tombak berat berwarna hitam pekat di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini dan aura tiran, siapapun yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat kemungkinan besar akan kalah sebelum bertarung.
Xiao Yan tertawa kecil saat dia melihat Liu Qing menaklukkan orang lain dengan auranya di arena. Semangat tempur yang membara perlahan-lahan muncul di matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang seusianya, hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar membiarkan rasa takut dan kesungguhan terbentuk di dalam hatinya. Ia jelas bukan lawan yang buruk. Sebuah teriakan keras terdengar. Cahaya keemasan pucat tumpah ke telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang segera kabur, runtuh dan menghilang. Shua, Shua. Ketika cahaya pedang pertama dipotong, ekspresi Lan Yan langsung berubah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan dua cahaya pedang lainnya dilepaskan secara eksplosif. Dua di antaranya masih dalam bentuk hiu, tetapi kekuatannya semakin kuat dan kuat, dengan cahaya pedang ketiga menjadi 3 kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik menyerang ini, di mana setiap pukulan lebih kuat daripada pukulan sebelumnya, tidak dianggap sebagai pukulan tingkat rendah. Cakar pemutus peti mati cel besar. Liu Qing menyipitkan matanya. Tangan melengkung yang aneh tiba-tiba melesat keluar, dua tangan bercakar berputar dengan aneh dan kemudian dengan kuat menggenggam kedua lampu pedang yang ganas itu, langsung menghancurkannya. Liu Qing dengan mudah menghancurkan 3 lampu pedang hiu yang ganas, cukup untuk mengalahkan Dou Ling bintang 4 biasa. Bahkan dengan kekuatan spiritual Lan Yan, dia langsung terpana. Pertandingan seperti itu pada dasarnya adalah pertandingan dalam kategori yang sama sekali berbeda. Permainan sudah berakhir. Saat Lan Yan terdiam, suara kecil tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Setiap pori-pori tubuh bagian depan diluruskan saat dia merasakan angin bertiup langsung ke tubuhnya. Liu Qing dengan licik melangkah maju dan melepaskan aura yang sangat ganas yang benar-benar menghancurkan Dou Qi yang melindungi tubuh Lan Yan. Wajah Lan Yan menjadi pucat. Seteguk darah segar menyembur keluar. Tubuhnya diseret ke tanah dan terlempar dengan keras keluar arena. Arena benar-benar hening dan semua orang menatap Lan Yan saat dia meluncur ke bawah, meludahkan darah. Ada banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan Lan Yan sebelumnya telah selesai menyelimuti Liu Qing. Sungguh mengejutkan melihat serangan yang tajam itu benar-benar hilang dalam sekejap. Lan Yan benar-benar dikalahkan. Menghadapi akhir seperti itu, banyak orang yang menundukkan kepala dan menyerah. Teknik cakar misterius, Xiao Yan melihat telapak tangan besar dari atas dengan ekspresi serius. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan Lan Yan sekarang tidak buruk. Tapi dengan tangan kosong, Liu Qing melewati 3 sinar pedang yang mengintensifkan satu demi satu. Mereka bahkan bubar. Teknik ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Liu Qing memiliki 2 teknik ekstrim. Salah satunya adalah tombak lipat gunung, dan yang lainnya adalah cakar lipat peti mati besar. Teknik cakar ini adalah teknik Gao Xuan Dou. Namun, di tangan Liu Qing, teknik ini adalah bahkan sekuat Dou tingkat 2 ini karena dia telah menyempurnakan teknik Dou ini selama hampir 20 tahun. Wajar baginya untuk mengikutinya ke atas. Tiba-tiba, suara tertawa pelan terdengar di sebelah Xiao Yan, yang berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuya yang tiba tanpa sadar. Dia sangat kuat, Xiao Yan mengangguk dengan takjub. Di dalam hatinya, dia selalu memandang Liu Xiang dengan sangat hormat. Orang ini adalah orang yang sangat bermasalah. Dia berkata, "Keke, Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing dengan 2 teknik ekstrim." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat berbicara dengan Lin Shuya. Lin Shuya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Aku beruntung bisa mengalahkanmu saat itu. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki keberuntungan yang sama kali ini. Aku bahkan terkejut dengan keuletan dan bakat pria ini." Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan dan melanjutkan sambil tersenyum. "Jika kamu menggunakan semua taktikmu, bahkan Liu Qing dan aku akan kesulitan mengalahkanmu ketika kita harus bertarung. Senior Lin melebih-lebihkan saya." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba berkedut. Tatapannya perlahan kembali ke arena dan dia melihat bahwa mata galak dari dewa pertempuran seperti menara emas tertuju pada keduanya. Saat mata keduanya bergerak, mata seluruh arena juga bergerak, langsung fokus pada Xiao Yan dan Lin Shuya. Ketika menjadi jelas bahwa pandangan Liu Qing sebagian besar menutupi Xiao Yan, semua orang yang hadir tidak yakin. Mempertimbangkan kekuatan Lin Shuya, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Xiao Yan dapat dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Istana Dalam, tetapi dia masih harus menjauh dari Lin Shuya dan yang lainnya dengan kekuatan sejati. Terkuat di Istana Dalam, tetapi dia masih harus menjauh dari Lin Shuya dan yang lainnya dengan kekuatan sejati. Ketiganya mengabaikan sekeliling mereka dan saling berhadapan dari kejauhan.
Semangat juang yang tak terbayangkan terpancar dari mereka.